Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dakwah, selamat datang kembali di program Kata Kajian Kita. Nah, jadi bentar Sam. Ayo, kok lemas banget sih? Kenapa Sam? Lagi gabrut bang, Nah, apa tuh? galau brutal. Ya elah Sam, masa bulan puasa galau sih? Bagaimana? Galau apa sih Sam? Patah hati bos. Patah hati, berat. Gini Sam, kita opening sekali lagi. Ntar kita curhat-curhatan nih Sam. Tapi curhat kita kali ini ada narasumber yang paling oke Sam. Oh. Paling cocok sama bidang kepatah hatian ini. Oh, percintaan. Ah, Oh, berarti saya bisa curhat. Bisa. Alah, mantap. Oke. Perasaan kumpulin dulu. Tapi kita opening sekali lagi. Oke? Oke, bismillah. Oke, dari Halo Sobat Dakwah, selamat datang kembali lagi di program Kata Kajian Kita. Kebalik lagi Sam. Lanjut aja Sam. Nah, bintang tamu kali ini spesial banget. Salah satu dosen favorit kita. Seluruh kan tadinya mahasiswa fakultas dakwah doang nih yang kenal. Tapi sekarang seluruh mahasiswa Unisba pasti kenal beliau ini Sam. Beliau ini sering artisnya Ciburial ini Sam. Kasih tahu Sam, siapa narasumber terbaik kita. Oke, teman-teman semuanya, untuk sahabat dakwah. Sekarang kita ada materi ataupun topik tentang cinta dan hawa nafsu gitu ya. Bener banget. Sekaligus kita curhat dan saya pun akan curhat kepada beliau. Siapa lagi kalau bukan Ibu Parihat. Boleh semua tepuk tangan untuk Bu Parihat. Ibu gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar Bu? Alhamdulillah lancar. Harus tetap bersemangat. Iya, juga. semangat tuh. Puasa itu harus justru nambah semangat, nambah kekuatan, dan karena apa? Pahalanya juga luar biasa. Bu, saya mau curhat Bu. Kenapa? Udah lemas gini Bu. Gini ya Bu. Tenang dulu. Cinta tuh kan Bu bentuknya gimana sih Bu cara bedain cinta yang diredoin Allah sama itu tuh cuma sekedar hawa nafsu aja Bu? Baik. Itu yang bikin galau kamu? Iya Bu. Ya, baik. Sampai lemas gini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kesyukuran kita kepada Allah, kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia ya, dan termasuk kita di Indonesia, terkhusus di Fakultas Dakwah ini yang tentu sangat menantikan dan merindukan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, tadi berkaitan dengan apa tadi, galau tentang cinta. Ya, kita bahas dulu cinta itu apa sih? Ya. Cinta itu apa sih? Yang sering kita bicarakan. Cinta itu kan perasaan emosional gitu ya. Dan kata seorang penyanyi, tuh, di liriknya ada, cinta itu anugerah maka berbahagialah. Jadi kalau ada orang jatuh cinta itu jangan dibunuh. Karena apa? Karena pengen selesai kuliah, kalau nggak ada cinta-cintaan gitu ya. Cinta itu harus di-manage gitu. Bukan dibunuh tapi di-manage. Bagaimana supaya cintanya itu tadi cintanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi cinta itu perasaan emosional yang mendalam. Kenapa? Melibatkan kasih sayang, perhatian gitu ya, pengorbanan bahkan demi si dia. Rela gitu ya. Iya, itu banget Bu. Itu kan. Nah, bagaimana sekarang dengan nafsu? Nafsu itu penting gak sih? Penting nafsu. Apa itu nafsu? Nafsu itu adalah dorongan atau kecenderungan hati yang kuat. Maka gini, kalau anak kecil susah makan, artinya hilang nafsu makan, dibawa tuh sama ibunya ke dokter. Nanti sama dokter diberi obat penambah nafsu makan. Waktu kecil kan dikejar-kejar supaya makan. Udah gede makan terus ya, makan aja terus gitu ya. Nah, bagaimana dengan hawa nafsu? Nah, nafsu itu penting, tapi ketika sudah ada hawa nafsu, nah itu umumnya orang kemudian mengartikan bahwa hawa nafsu itu cenderungnya kepada ketidakbaikan. Kalau sudah ada hawa, jadi hawa nafsu. Nafsu itu sendiri penting. Nah, bagaimana tadi agar cinta
cintanya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita berbicara cinta harus diridhoi, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi pegangan ketika kita tadi mencintai seseorang, maka tambatan hati kita yang utama dan pertamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintanya itu tentu akan terpagari oleh cintanya pada Allah Subhanahu wa taala yang utama. Jadi perasaan cinta itu tidak boleh tadi dibunuh karena memang itu orang yang normal itu diberikan oleh Allah rasa cinta. Yang terpenting bagaimana tadi agar cinta ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus dijaga. Bebas kita mencintai orang tapi harus ada aturan mainnya. Harus di-manage berarti ya Bu? Di-manage dengan baik. Berarti biar gak galau berarti harus di-manage ya Bu? Ke Allah dulu baru ke makhluknya ya? Iya. Waduh itu yang saya jangan terlalu bernafsu banget. Tapi nih Bu yang ngomongin soal nafsu, kenapa sih hawa nafsu tuh sering kali gitu menipu seseorang sampai teman saya ini ngira kalau nafsunya itu jadi cinta sejati gitu Bu. Oh, karena memang itu ketika hawa nafsu itu biasanya itu dihiasi hal-hal yang buruk itu dengan keindahan. Itu, jadi dikemas, ya kan? Bagaimana sekarang? Boleh laki-laki dan perempuan kenal? Boleh? Boleh berkomunikasi? boleh. Boleh. Karena apa? Allah juga berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna khalaqnakum min dzakar wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah untuk apa? Untuk saling mengenal. Boleh. Boleh, tetapi tentu tadi di dalam Islam terminologi pacaran itu tidak ada. Tapi yang ada ta'aruf. Ya. Langsung ta'aruf. Nah, godaannya itu hawa nafsu itu kalau lagi pacaran tidak ada ya dalam Islam ya. Tapi gimana sekarang? Sudah dinormalisasi kan? Iya. Pacaran itu sesuatu yang umum. Itu pernah ada yang lagi gandengan tuh. Terus temennya bisik-bisik, tuh lihatin itu ada yang gandengan. Laki-laki dan perempuan. Terus yang satunya bilang, kan itu pacarnya. Oh pantesan. Seolah-olah kalau pacaran mah boleh. Laki-laki dan perempuan gandengan. Padahal kan belum sah mah tidak boleh. Haram hukumnya. Itu. Jadi ada tentu saja batasan-batasan agar tadi cinta kita itu cintanya itu cinta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau cinta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk lebih dekat kepada Allah gitu. Oke, udah mulai tersuntik nih kena sama nasihat-nasihat Ibu. Tapi Bu pengen lebih konkret lagi Bu karena saya mengalami sendiri gitu ya. Kadang Bu kita tuh suka bingung Bu bedain cinta yang tulus sama yang tercampur sama nafsu. Nah, ada gak sih Bu mungkin caranya para nabi ngasih role model soal cinta Bu biar tetap jernih kepada pasangan maupun kepada Allah. Baik. Kita ambil saja contoh para nabi tentu saja ya yang kita menjadi suri tauladan. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teladan kita. Bagaimana beliau mencurahkan cintanya di samping kepada Allah, kepada manusia, kepada keluarganya, kepada para istrinya, kepada anaknya, kepada para sahabatnya. Itu yang harus ditiru dan dicontoh. Bagaimana ketika Rasulullah misalnya memperlakukan istrinya, salah satu istrinya, yang terkenal dengan kecantikan wajahnya dengan panggilan Ya Humaira. Siapa? Siti Aisyah. Panggilannya juga coba panggilan yang sangat indah dan sangat disukai oleh perempuan. Panggilan cinta ya Bu. Panggilan cinta. Ya, meskipun terkadang ya apakah ada pertanyaan apakah kalau gitu boleh dong memanggil dengan panggilan fisiknya? Ya boleh asal yang disukai, asal yang disenengin. Jangan terlalu jujur. Perempuan itu sekalipun tahu pasangannya itu tidak jujur, mengatakan dia cantik bagaikan bidadari yang turun dari kahyangan, masakannya enak sekali gitu ya.
tahu sebetulnya itu bohong tapi seneng aja. Hmm. Karena katanya perempuan mah seneng dibohongin oleh pasangannya. Gitu. Waduh. Dan laki-laki seneng ngebohongin, katanya begitu ya. Aduh. Nah, tapi saya yakin ini mah harus tulus ya kalau kita Tulus dong. harus tulus gitu ya, Tulus. supaya jadi nilai pahala gitu kan. Iya. Untuk siapa? Untuk pasangan, dalam arti pasangan ini siapa? Istri atau suami? Bukan Istri suami dan orang, suami. istri orang. Oh, jangan dong. Jangan Aduh, yang kayak jangan. gitu mah nggak boleh ya. Oke, mulai ini ya, ternyata para nabi pun ya, nabi Itu kita baru sendiri. Nabi Muhammad Itu baru Shallallahu Nabi Alaihi Muhammad Wasallam. SAW. Kemudian kita lihat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf Nah, yang ganteng yang juga. gantengnya luar biasa. Ya ini adalah 1,1% di sini gantengnya. Yang dikasihkan kepada manusia itu sekiannya 0,00 sekian persen. Belum misalnya apakah ketika Nabi Yusuf digoda oleh siapa? Namanya Zulaikha. Nabi Yusuf juga tergoda sebetulnya. Siapa sih yang digoda oleh perempuan cantik tidak tergoda? Manusiawi gitu ya. Tapi kemudian Allah memberikan isyarat kepada Nabi Yusuf sehingga tidak tergoda. Nah, itu kan contoh bagaimana kedekatan, bagaimana ketaatan kepada Allah menjadi benteng agar kita tidak kemudian terjerumus, gitu ya. Itu Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Ibrahim, kecintaannya, cintanya kepada keluarganya, ada anak yang dinanti-nanti. Tapi bagaimana ketika kemudian Allah memberikan perintah, maka rasa kasih dan cintanya kepada anaknya itu terkalahkan oleh rasa ketaatan dan cintanya kepada Allah. Itu yang harus dipegang. Itu contoh-contoh yang diberikan oleh para nabi dan para rasul. Gitu. Kan tadi kan ngomongin Nabi Yusuf tuh banyak godaan ya Bu ya. Saya kayak ngerasa relate. Saya juga takut banyak godaan. Waduh. Ini emang berapa persen Nabi Yusuf ini? Bukan maksudnya bukan. penasaran aja ya, ngomongin penasaran. Kan di sekarang tuh banyak godaan dari segala sisi Ibu. Dan juga kan saya juga punya hawa nafsu ya Bu. Nah menurut Ibu tuh gimana sih langkah yang diajarkan Islam untuk menjaga biar kita tuh nggak kebawa hawa nafsu, biar nggak offside gitu Bu? Oke, tentu saja ini ya. Pertama tadi ketaatan kita kepada Allah, ibadahnya dirawat dengan baik. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, yang wajibnya sudah pasti, sunnahnya kita tingkatkan, kuantitas dan kualitasnya. Ada sholat tarawihnya, ya, ada tilawah Qur'annya, yang tadinya kalau lagi ada kesulitan saja baru ingat gitu ya ngaji. Nah sekarang itu harus ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Di samping itu juga kemudian amal soleh yang lainnya, berbagi itu bukan hanya dengan materi saja. Mungkin kita punya ide, punya gagasan, punya tenaga, silahkan. Itu bisa dilakukan. Apalagi tadi di bulan suci Ramadan yang pahalanya luar biasa. Allah berikan pahala yang sangat berlimpah di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini. Ya. Jadi jangan sampai nanti, gimana nih, kebingungan gitu ya. Nah, itu kemudian cari juga apa selain ketaatan kepada Allah, cari lingkungan, circle-nya. Boleh banyak teman, tapi nanti kenal mah boleh sama siapa saja. Tapi yang dijadikan teman, yang dijadikan sahabat, itu adalah orang-orang yang justru nanti mengingatkan kita. Misalnya mengingatkan sholat, mengingatkan ketaatan, kemudian mengingatkan tentang bagaimana semangat belajar untuk supaya segera selesai nih kuliahnya ya, jangan dinanti-nanti, jangan nunggu nanti aja sampai 14 semester kelamaan. Waduh. Ya. Jangan. Untuk menjaga agar tidak tergoda juga, di samping tadi teman yang senantiasa mengingatkan, juga senantiasa dekat dengan orang-orang yang soleh, ada guru yang bisa ditanya, misalnya begitu ya. Itu mengingatkan. Kemudian juga tentu menjaga. Laki-laki kalau dalam Islam itu menundukkan pandangan, perempuan menutup aurat. Selesai itu perkara. Ya. Nah, persoalan yang ditimbulkan itu laki-lakinya tidak menundukkan pandangan. Nah, perempuannya sudah menutup aurat sesuai syar'i, laki-lakinya. Atau sebaliknya, laki-lakinya sudah menundukkan pandangan. Yang perempuannya membuka barade. Nah, nggak boleh, nauzubillah sampai Jadi begitu. harus ada saling melengkapi ya Bu ya. Iya dong, harus saling. Dua-duanya. Jangan menyalahkan perempuan saja, juga jangan menyalahkan laki-laki, dua-duanya.
Karena itu soleh dan solehah kan begitu. Oke, ini mulai tersuntik sama nasihat-nasihat. Bismillah, semoga tidak galau lagi setelah ini. Jadi teman-teman, ya karena tadi kan tidak nasihat, galau. iya tidak Salah galau lagi. dengar. Tadi dari ibu nasihat-nasihat tentang cinta dan mungkin ada contoh relate gitu ya dari para nabi gitu, dari Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, juga Nabi kita sendiri gitu ya. Dia buat teman-teman sobat dakwah di luar sana, semoga yang galau-galau setelah menonton episode ini jadi tidak galau lagi seperti saya. Udah Bismillahirrahmanirrahim. senang, Sam. Senang. Tadi kan, waduh ternyata para nabi lebih ini lagi godaannya, apalagi Nabi Ibrahim ya Bu, yang menunggu-nunggu anaknya, anak tercinta, tapi ternyata ketaatan dari Allah jadi sudah gitu. Tapi Sam sekarang seger malah saya ngelemes nih. Waduh, kenapa nih? Curhat lagi. Buka puasa kan masih lama. Buka puasa. Kita Ini ngomongin buka puasa. aja, biar Iya. segar. Ya, boleh. Saya mau nanya ke boleh. Ibu. Saya mau nanya ke Ibu. Ibu kan kalau di rumah tuh suka masak apa aja nih, Bu? Kalau selama bulan puasa yang biasa Ibu masak tuh apa, Bu? Ya macam-macam, dari mulai sayuran misalnya ya, kemudian lauk pauknya kan itu harus ada. Misalnya tergantung nanti requestnya pengen apa. Oh, ada Gitu request. dong. Saya tanya suami, saya tanya anak mau apa nih? Mau sayur lodeh kah? Mau sayur sop misalnya ya. Kadang mau karedok juga boleh dijabanin, apa sih? Udah. Tapi Bu ada ini susah. ya, menu takjil yang harus ada. Kan tadi makan berat itu, Bu. Apa langsung makan berat ini, Bu? Enggak, menu takjil dulu. Takjil dulu. Kita sekarang sedang latihan untuk gimana caranya pola hidup sehat, termasuk bagaimana ya lagi belajar nih. Ceritanya kan sunnah Rasulnya ketika adzan berkumandang segera berbuka dengan yang manis-manis, bukan Betul. orang manis ya, bukan. Oh. Yang manis-manis gitu. Padahal ini manis. Bukan. Bukan. Misalnya minum dulu air putih hangat, kemudian kalau ada kurma, makan kurma gitu, tapi jangan terlalu banyak. Mau 3, mau 5. Setelah itu kemudian sholat. Sholat dulu. Setelah sholat kemudian baru nanti makan berat. Nah, makan berat juga tidak kemudian kalau kata orang Sunda mah sahabekna gitu ya. Nah, cukup saja kemudian dikunyah. Dikunyahnya sangat lembut supaya nanti si organ yang ada di perut kita yang nanti akan menggiling makanan kita tuh dia tidak kelelahan, tidak capek ya. Sehingga nanti pola hidupnya sehat. Sehingga nanti harus ada sisa ruang untuk kita sholat tarawih. Setelah tarawih biasanya makan lagi kan, makan apa misalnya, entah ngebaso, jangan buka sama seblak. Gitu ya. Tuh teman-teman yang masih Jangan buka sama sebelah. Kalaupun yang mau pedas-pedas, ada yang suka pedas-pedas, tapi diawali dulu dengan tadi minum dulu, kemudian takjil dulu. Boleh sebetulnya, tapi jangan terlalu sering lah begitu. Karena ternyata makan buah juga tergantung nih. Buah itu halal, tapi belum tentu thayyib buat setiap orang kan beda-beda. Apalagi kalau sudah usia, nah yang asam-asam itu harus dihindari. Jadi itu sebetulnya kembali ke setiap orang punya kebiasaan dan punya pola sehatnya juga kan berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, itu juga jadi salah satu poin hawa nafsu ya Bu. Ketika Iya, harus bulan puasa dijaga. seharian kita nahan lapar, haus, ketika maghrib, waduh. Biasanya segala pengen, ini dibeli. Ya. Setelah adzan berkumandang itu kayaknya yang tadi itu gitu. Ya, itu juga. Hanya dilihat dulu kan gitu. Kalau kita menginginkan sesuatu itu jangan langsung, tapi berikan waktu, lihat kayaknya ini kita beli barang juga kan gitu, lihat ih lucu, jangan lapar mata ya, yang cewek-cewek nih jangan lapar mata, ih lucu ya, langsung itu di check out ya, masuk ranjang jangan, balik lagi masih keingetan, lihat lagi, maka itu bedanya. Tadi itu kalau cintanya karena Allah itu, cinta yang diridhoi oleh Allah itu langgeng. Berbeda dengan hawa nafsu itu hanya sesaat itu, tergesa-gesa biasanya gitu. Terus biasanya PHP gitu tuh. Gitu. Aduh. Kayak Bu paling terakhir nih. Ada gak Bu nasihat buat saya nih Bu yang sedang patah? Dan ini buat teman-teman online kita nih Bu. Kan sekarang lagi bulan puasa Bu, bentar lagi lebaran. Nah, takut ditanya kapan nikah? Nah, Bu pengen nasihatnya Bu. Ya memang namanya manusia hidup tuh begitu.
Oh. Lagi kecil, kapan dia besar? Udah SD selesai, masuk SMP terus, kapan selesai? Nih semester 7 semester skripsi gitu ya. Nanti ditanya kapan selesai? Sudah selesai? Ditanya kapan menikah? Sudah menikah Waduh, selesai? waduh. Enggak. Kapan punya anak? Udah Aduh. punya anak 1, kapan nambah? Begitu terus. Nah, gimana jawabannya ketika ditanya kapan Menikah. menikah? Nah, tentu menikah itu kan butuh persiapan. Ya, tidak serta-merta hanya cukup umur saja. Ya, lihat sudah punya penghasilan misalnya. Tidak hanya itu, persiapan menikah itu butuh ilmu. Kematangan mental juga, butuh ilmu juga tentu saja untuk masuk rumah tangga itu, karena gini, masuk ke rumah tangga ini jadi bab nikah ya. Masuk ke rumah tangga itu butuh ilmu karena apa? Kita masuk, makanya doa ininya aja, ucapan selamatnya juga, selamat menempuh hidup baru, padahal kita bukan baru hidup itu ya. Kenapa? Karena baru mengalami masuk ke rumah tangga. Rumah tangga itu kan titian. Maka dibutuhkan ilmu. Ilmu jadi seorang suami itu seperti apa? Dia harus punya tanggung jawab tentu saja. Bukan hanya tanggung jawab secara finansial saja, tapi tanggung jawab mendidik istri dan anak-anaknya. Nah, sekarang yang terjadi banyak perceraian itu kan itu sebetulnya persoalan di hilir. Hulunya itu persiapan pada saat menikah itu, niat nikahnya itu apa? Karena ditanya-tanya terus. Gitu. Sama dengan sebelum menikah kan memilih pasangan. Jangan karena malu orang lain sudah punya gandengan, saya enggak, terus tiba-tiba asal saja, jangan. Harus pilih clear acak corak gitu ya. Nah, itu dia. Makanya itu penting gitu, menyeleksi itu. Bukan hanya untuk yang laki-laki, yang perempuan juga sama begitu. Oke, itu berarti nasihatnya, berarti kita perlu persiapan lebih, apalagi laki-laki harus lebih matang ya. Oke lah. Sekarang sudah siap menghadapi pertanyaan kapan nikah. Dan kalau bisa ya keluarga saya buat yang nonton jangan tanya itu dulu ya. Jangan tanya skripsi kapan, ntar aja dulu ya. Ada saatnya gitu. Ada ya, Bu. saatnya. Tapi harus dipersiapkan. Memang jauh-jauh hari harus dipersiapkan. Iya. Karena tidak bisa instan itu. Yang perempuan masak tuh nggak bisa instan ya. Sudah bisa masak belum? Bisa ceplok telur sama bikin Indomie. Nah, teman-teman online ditanya sama Bu Farihat nih, jawab di kolom komen ya, bisa masak apa enggak nih. Masak air sana. Biar matang. Aduh. Sorry. Pantun. Oke Bu, mungkin cukupkan untuk episode ini. Terima kasih atas nasihat-nasihat cintanya. Yang tadinya saya lemas, sekarang sudah tersiram oleh nasihat-nasihat Ibu yang jadi kayak saya segar lagi Bu. Dan saya pun sudah siap untuk menjawab kapan nikah nanti di hari Lebaran. Ditunggu buat keluarga saya, silakan tanya. Enggak gitu juga. Nah, Bu, saya juga mau ngucapin makasih buat Bu. Yang pertama ngucapin makasih telah menasihati teman saya, Bu. Dan juga menginspirasi teman-teman online kita juga. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan menjadi berkah buat kita semua. Amin. Jadi buat teman-teman nih jangan galau lagi mikirin HTS-nya. Jangan mikirin apa lagi, Sen? Apa tadi yang nggak jadi itu namanya apa? Gitu dah pokoknya itulah. dah. Gitu. Pokoknya jangan galau-galau lagi, harus tetap fokus, dan kalau masih galau, rewatch terus video-video kita ini. Betul. Benar, Ibu, terima kasih atas waktunya, Bu. Sama-sama. Terima kasih gitu. Dan juga teman-teman, kebersamaan kita sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya Nadif Dwi Sakti Bawana pamit undur diri. Dan saya Samsi Parahman pamit undur diri. Dan juga mewakili Ibu Farihat pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Kurangnya dari kami, kebenarannya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. See you next time. And bye guys. Bye guys. Dadah.